Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kali ini ketemu sama Karya lagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, sebelum kita sharing, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh sama-sama kembali berkumpul untuk boleh belajar firman-Mu. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau dibentuk, hati yang siap mendengarkan kebenaran firman, dan pada akhirnya kami mau lakukan setiap kebenaran firman yang kami tahu, supaya bukan cuma sekedar tahu, tapi kami lakukan dan menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk ke perikopnya yang ke-18 di Markus 3, ayatnya yang ke-31 sampai 35. Ini sudah di perikop terakhir, pasal yang ketiga nih. Yuk, sama-sama kita buka yuk. Judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Ini ada di Markus 3, ayatnya yang 31 sampai dengan 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, di sini kita mau belajar apa sih? Jadi ini ceritanya ketika Tuhan Yesus lagi ada di satu tempat. Biasa ya, kalau sudah viral semua orang mengerubungi. Kita sudah tahu Yesus itu kalau kemana-mana dikerubungi banyak orang gitu ya, sampai tempatnya penuh banget. Nah, ketika itu saudara-saudaranya Tuhan Yesus, bahkan ibunya Tuhan Yesus mau menemui Tuhan Yesus, tapi karena tempatnya penuh banget, mereka nggak bisa masuk. Mereka menunggu di luar dan minta dipanggilin Tuhan Yesusnya supaya mereka bisa ketemu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka yang diminta untuk memanggil Tuhan Yesus itu masuk ke dalam, terus kasih tahu Tuhan Yesus, Yesus, ada ibumu, ada saudaramu gitu kan. Yesus jawabnya luar biasa banget. Dia nggak langsung kemudian tiba-tiba tinggalin pelayanannya kemudian menemui ibunya. Tapi dia bilang begini, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Nah, dia mau mendeskripsikan, saya ini bukan berarti karena mereka saudara sekandung, mereka yang ada bersamaku setiap saat tuh adalah saudaraku dan ibuku. Enggak loh, yang dimaksud dengan ibuku dan saudaraku adalah orang-orang yang melakukan di ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, yang dimaksud dengan saudara, yang dimaksud keluarga itu adalah orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, yaitu melakukan kehendak Allah. So, buat kita semua, kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita itu gak mesti harus keturunan Tuhan Yesus. Kalau kita harus satu keturunan sama Tuhan Yesus, wah, kita gak dapat jadi bagian dari keluarga Allah dong ya. Bayangin, Tuhan Yesus lahirnya saja sudah beda negara, sudah beda keturunannya, sukunya, udah beda semuanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau mau jadi saudara, ternyata yang perlu jadi syaratnya adalah melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menjadi keluarga Allah adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Apa sih yang menjadi kehendak Allah? Boleh sama-sama adik tahu ya, kalau kita itu bisa tahu kehendak Allah hanya dengan membaca firman. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Dan kalau kita melakukannya, maka kita adalah bagian dari keluarga. Sama kayak di rumah gitu ya. Kalau papa dan mama punya tujuan, kemudian anak-anaknya ikut, nah itu baru namanya keluarga yang benar, keluarga yang satu visi, keluarga yang tujuannya sama. Sama kayak kita juga kalau
pulang gitu ya, kita tahu di mana keluarga kita adalah ketika kita pulang ke rumah yang kita tuju itu sama gitu ya. Kayak Karya, Koko, Cici, Dede, Mama, Papa itu pulangnya ke rumah yang sama, ke situ. Itu disebut keluarga. Karya itu nggak kemudian ada tetangga-tetangga yang datang ke rumah Karya, kemudian dia tinggal di rumah Karya, kemudian dia keluarga Karya. Enggak loh, harus yang satu tujuan, yaitu menuju ke rumahnya Karya, itu yang adalah keluarga Karya gitu, dan tinggal bersama, tahu apa yang mau jadi keinginan mama dan papahnya Karya, itu yang bisa disebut dengan keluarga. Nah, sama dengan kita, Tuhan itu rindu kalau kita mau jadi keluarga Allah adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa aja sih contoh-contoh kehendak Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu maunya kita yang pasti adalah berdoa, kemudian selalu deket-deket sama Tuhan, mengenal Tuhan, itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Mengenal Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi ketika ada masalah kita nggak lantas, Tuhan jahat, Tuhan itu Tuhan yang gak peduli sama saya. No, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita punya rencana yang baik. Itu cara kita tahu kehendak Allah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terus apalagi yang bisa menjadi contoh kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Yang kedua, pasti menjauhkan diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan gak suka anak-anak yang nakal, ya kita jangan jadi anak yang nakal. Kalau Tuhan gak suka sama anak-anak yang suka membantah, ya kita jangan membantah. Kalau Tuhan gak suka sama anak-anak yang tukang bohong, kita jangan bohong. Kalau Tuhan gak suka sama anak-anak yang suka berantem, suka gangguin orang, kita jangan seperti itu. Kita jadi yang kebalikan yang Tuhan mau, yaitu anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang penuh dengan kasih. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita bisa hidup sesuai dengan maunya Tuhan, maka kita adalah keluarganya Tuhan. Nah, sampai di sini adik-adik mengerti ya, di pasal yang ke 3 ayatnya yang 31 sampai 35 ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga dengan Tuhan, bukan karena keturunan tapi karena sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rindukan. Karya mau ajak adik-adik berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa ada di dalam hidup kita, bisa kita lakukan dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita boleh disebut dengan keluarga Allah, anak Allah. Keluarga itu kan ada anak, ada bapa gitu ya. Jadi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang satu keluarga dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami kalau kami mau menjadi keluarga Allah, maka kami harus melakukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kerinduan Allah di dalam hidup kami mau kerjakan. Kami tidak mau lagi hidup sesuka hati kami, tapi kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga kami punya tujuan yang sama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, ajar kami punya hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai di sini firman hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.